Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa lisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baca sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita dari tidur kita dan membimbing kita untuk melangkahkan kaki kita menuju mushola An-Nur yang kita cintai ini untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian mengenai sa'i ya. Kemarin kita bahas ya tentang haji dan umroh ya. Ini kan sa'i. Sa'i itu apa toh? Sa'i itu perjalanan dari Safa ke Marwah. Dari Safa ke Marwah. Nah, apakah sa'i ini bisa dibalik dari Marwah dulu ke Safa? Nah, karena perjalanannya ini 7 kali ya, dari Safa Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 1 kali, berarti 2 kali. Nah, seperti itu sampai 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sa'i ini dilakukan saat haji atau umroh. Tentang hukum sa'i, kita kan berbicara tentang hukumnya, bagaimana menurut imam ini seperti apa. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah wajib. Jadi sa'i itu wajib bagi orang umrah maupun haji. Jika seseorang tidak melakukan sa'i, ia harus menunaikan ibadah haji lagi di tahun depan.
Jadi kalau orang kok haji sampai sana hanya tawaf, kemudian wukuf dan lain sebagainya, tapi meninggalkan sa'i, ya ini harus haji lagi di tahun depan. Ini pendapat Imam Ahmad dan Ishaq. Ya. Menurut ulama-ulama Kufah, hukum sa'i itu sunnah. Ada yang mengatakan sunnah. Memang ini saya sampaikan, kajian kitab ini adalah perbedaan pendapat dari ulama-ulama. Jadi kalau seseorang pulang ke negerinya dan belum melakukan sa'i, ia hanya wajib membayar dam. Nah, dam itu denda. Ada yang mengatakan wajib. Kalau yang namanya wajib tidak bisa ditinggalkan. Tapi ada yang mengatakan itu sunnah. Ya kalau sunnah tidak melakukannya, ya tetap hajinya sah, tapi dia harus membayar denda. Dan menurut sebagian ulama, hukum sa'i hanya tatawu. Tatawu itu ya kesunah. Kalau ia ditinggalkan, tidak ada kewajiban membayar dam. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang tadi mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tatawu. Dan ketika ditinggalkan ya udah tidak seperti apa-apa, karena itu bukan wajib, bukan sunnah. Nah ini ada yang mengatakan seperti itu. Dalil yang digunakan oleh ulama-ulama yang mewajibkan bahwa sa'i adalah wajib ialah riwayat hadis yang menyatakan sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan sa'i dan bersabda, bersailah karena sesungguhnya Allah mewajibkan sa'i kepada kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari Abdullah bin Al-Mu'ammal. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam masalah ibadah mengandung hukum wajib kecuali menurut dalil nas dan ijma atau qiyas yang digunakan oleh orang-orang ahli qiyas. Dalil yang digunakan oleh ulama-ulama yang tidak mewajibkan sa'i ialah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil ulama yang mengatakan itu bukan wajib. Dia dalilnya seperti ini, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayatawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antar keduanya. Kalau tidak ada dosa, berarti di situ diambil maknanya tidak wajib. Jadi sunnah. Ini ulama yang mengatakan sa'i itu sunnah. Kata mereka, versi bahasa Ibnu Mas'ud, ialah ila yatawafa ayatufa. Maksudnya maka tidak ada dosa baginya untuk tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Sama seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 176, yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat. Artinya supaya jangan sampai kamu tersesat. Mereka menilai hadis Ibnu Mu'ammal tadi dhaif. Hadisnya dhaif. Kata Aisyah, ayat tersebut diartikan menurut lahiriahnya dan ayat ini turun di kalangan orang-orang Ansor yang merasa berat melakukan sa'i antara Safa dan Marwah seperti yang mereka lakukan pada zaman jahiliyah. Sebab di situ adalah tempat penyembelihan orang-orang musyrik. Ada yang mengatakan mereka enggan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah demi memuliakan sebagian berhala. Dan ketika mereka menanyakan hal itu, maka turunlah ayat yang memperbolehkan mereka, para ulama, memasukkan sa'i ke dalam amalan haji. Karena Rasulullah SAW melakukannya seperti yang diriwayatkan dalam beberapa hadis secara mutawatir.
sa'i itu dari Safa ke Marwah sekitar 700 kilo, 700 meter. Dulu para sahabat kalau melaksanakan ibadah haji atau umroh dari negerinya itu banyak kan ya berjalan kaki, naik onta. Nah, dari perjalanan itu sahabat Rasulullah melihat sahabat ini capek seperti yang saya sampaikan ya di Gemukai kemarin saat tawaf, mengapa harus ada lari-lari kecil di 3 putaran pertama, karena Rasulullah memandang kalau dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang dari Madinah sudah lemas, sudah tidak ada kekuatan, maka jalannya santai untuk tawaf. Tapi Rasulullah mengatakan, kamu lari-lari cepat, biar mereka menganggap bahwa kita ini masih punya kekuatan. Walaupun setelah melakukan perjalanan jauh untuk melakukan tawaf, itu tetap ada semangat, yakni dengan lari-lari kecil. Itu saya sampaikan seperti itu. Nah, di sini dalam hal sa'i, nah, kalau ini ada yang mengatakan, boleh ditinggalkan, boleh harus dilakukan, dan itu sah-sah saja melakukan sa'inya. Maka dalam hal ini para ulama juga menyampaikannya berdasarkan hadis, ya, berdasarkan hadis apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perihal tata cara sa'i dan antara Safa dan Marwah, salah satu kesunatannya menurut mayoritas ialah dimulai dari Safa, ya, sunahnya itu dari Safa. Safa itu merupakan sebuah bukit, ya, bukit dalam arti jangan diartikan tinggi sampai bermeter-meter. Di sana ya tidak begitu tinggi, ya, mungkin sekitar 5 meter berapa ketinggian dari lantainya. Bahkan sekarang tempat sa'i itu bertingkat, ada yang lantai 2, lantai 3, ya. Nah, apakah di situ ada bukit Sofanya, bukit Marwahnya? Ya, batasannya saja. Mereka tidak melakukan atau tidak naik di atas bukit Safa dan Marwah tersebut. Nah, setelah berdoa dalam posisi berdiri sambil menghadap Ka'bah, lalu turun dari Safa dan berjalan biasa menuju Marwah. Marwah ini ya di satu sudut, ya, ujung tempat mereka melakukan sa'i. Sesampai di tengah selokan air, mulai berjalan cepat sampai ke dekat Marwah. Dari sini berjalan biasa hingga sampai ke Marwah. Ya, maksudnya kalau sekarang sudah ada tandanya, ya, ada lampu hijau di samping kanan kiri, ya, sekitar berapa meter itu disunahkan untuk lari-lari kecil, agak cepat maksudnya. Dari sini berjalan biasa, ya. Jadi setelah itu ada batasan sekitar 200 meter atau berapa itu lari ini, kemudian baru jalan lagi. Nah, boleh, ya. Kemudian membaca doa seperti yang dibaca di atas Marwah. Di Safa juga membaca doa, di Marwah juga membaca doa. Ya, doanya khusus apa tidak, Pak? Ya, semampunya. Allah Maha tahu, Allah Maha tahu. Jadi mau berdoa, silakan. Ya, sebaik-baik doa adalah hamdalah. Ya. Ada yang cukup, ya sesuai dengan yang namanya berdoa, sesuai dengan keperluan kebutuhan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Jika seseorang memulai dari Marwah sebelum Safa, berarti ia mengabaikan syarat-syarat tersebut.
berdasarkan sabda Rasulullah SAW, nabda'u bima bada Allah bihi, nabda'u bisofa. Ketika mulai soal, maksudnya sa'i, berdasarkan apa yang dimulai oleh Allah, yaitu kita mulai dari sofa. Yang beliau maksudkan adalah firman Allah Ta'ala, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Inna sofa wal marwata. Allah itu menyebut sa'i. Jadi inna sofa wal marwata. Sesungguhnya sofa dan marwah, jadi bukan marwah dulu, bukan inna marwata wa sofa, tidak, tetapi inna sofa wal marwata. Maka Rasulullah pun memulai sa'i dari Bukit Sofa sampai Bukit Marwah, tidak dibalik. Tidak dibalik. Nah, kata atau itu nama ulama juga ahli hadis. Jika karena alasan tidak tahu seseorang bersa'i dari marwah, maka hal itu dianggap cukup. Ya, makanya Bapak Ibu kalau ingin haji atau umroh harus tahu ilmunya. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Ya boleh, maksudnya cukup tidak apa-apa karena memang tidak tahu. Yang namanya tidak tahu itu membolehkan segalanya kok Pak. Ya. Makanya maaf, dalam guyonane orang bodoh itu enak. Orang bodoh itu enak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah karena tidak tahu, yang tidak ada hukumnya karena tidak tahu. Tidak tahu karena ya dia bodoh, karena dia tidak tahu. Tapi kalau orang tahu melakukan, maka ya jelas-jelas tahu umpama sesuatu itu ya tidak boleh, tapi dia melakukan, ya ini berdosa. Para ulama sepakat bahwa selama melakukan sa'i tidak boleh berbicara, ya fokus. Ya kalau jamaah haji Indonesia biasanya maaf ini ada buku panduannya, bacaan-bacaan tertentu, baik tawaf maupun sa'i. Ya sampai bukunya tebal segini yang dikalungkan itu ya. Tapi pada dasarnya boleh ya, maksudnya boleh membaca doa apapun, tidak harus sesuai dengan panduan itu. Bisa baca kalimah-kalimah thayyibah, bacaan tasbih, bacaan sholawat. Ya intinya di sini zikir. Jangan banyak bicara. Dan banyak ya, perhatikan orang tawaf maupun sa'i ngobrol dengan temannya, dengan saudaranya, dengan istrinya, ya. Padahal di situ tidak fokus. Tawaf maupun sa'i, yang kalau tawaf itu seperti orang sholat, dia harus suci dan sebagainya. Ya. Karena saya adalah waktu untuk berdoa. Sa'i itu untuk berdoa, ya. Disebutkan dalam hadis Jabir, sesungguhnya ketika berhenti di Sofa, Rasulullah SAW bertakbir sebanyak 3 kali dan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini mudah-mudahan jamaah semuanya hafal bacaan ini ya. Karena bacaan ini juga disunahkan untuk dibaca setelah sholat fardu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, ya. Apalagi kalau dibaca setelah sholat subuh ya, sebanyak 10 kali. Ada riwayat yang mengatakan barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka insya Allah di hari itu dia dijaga oleh Allah, tidak melakukan perbuatan yang maksiat, maksudnya dalam sehari itu ya, dalam sholat subuh. Beliau melakukan itu sebanyak 3 kali. Setelah berdoa ia melakukan hal yang sama di Marwah. Di Sofa juga baca itu, di Marwah juga baca itu. Dan bacaan ini juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ini bacaan yang disunahkan untuk dibaca sebanyak-banyaknya ketika wukuf di Arafah, ya, di hari Arafah. Artinya apa tuh? Kok la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, ya, kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang berhak disembah. Wahdahu, hanya Allah sendiri. La syarika, tidak ada yang menyekutui lahu bagi Allah. Lahul mulku, ini ada lahu lagi. Lahu yang pertama kembali kepada Allah, lahu yang kedua kembali ke Allah. Al mulku, kerajaan, walahu, dan bagi Allah alhamdu, segala puji, huwa dan Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu qadir, ya, qadir itu mampu, berkuasa. Perihal syarat-syarat sa'i, para ulama sepakat bahwa di antara syaratnya ialah suci dari haid. Ibu-ibu, ya, bagi wanita, ya, sama seperti syarat tawaf berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Aisyah, if'ali kullama yaf'alu hajj ghaira an la tatafi bil baiti wa la tas'i baina safa wal marwata. Lakukan semua yang dilakukan oleh orang yang menunaikan ibadah haji, hanya saja kamu jangan tawaf di Ka'bah dan jangan sa'i di antara Safa dan Marwah. Jadi saat seorang wanita, ya, melakukan haji maupun umroh, karena kalau umroh itu kan hanya tawaf dan sa'i, ya, amalan tawaf itu seperti itu. Tapi kalau haji kan banyak macamnya. Nah, orang yang sedang haid, wanita yang sedang haid itu boleh melakukan apapun kecuali dia tawaf dan sa'i. Ini bagi wanita yang haid tidak boleh. Maka kalau perempuan biasanya itu minum obat penahan, ya, ditunda dulu, ya, Trimolut biasanya yang digunakan oleh jamaah kayak gitu. Ya, karena takut sampai di sana nilainya bocor, dia nggak bisa melakukan tawaf maupun sa'i. Kalau wukuf boleh, ya, wukuf itu bagi wanita sedang haid itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini, ya, tambahan redaksi kalimat tersebut dikemukakan sendiri oleh Yahya dari Malik, bukan dari perawi. Semua ulama sepakat bahwa suci dari haid bukan termasuk syarat sa'i kecuali Al-Hasan yang menyamakan sa'i dengan tawaf. Ya, memang ada ulama-ulama yang tidak mensyaratkan suci dari haid itu sebagai syarat sa'i. Tapi ada salah satu ulama yang mengatakan itu harus, ya, harus suci karena dia menyamakan sa'i itu seperti tawaf. Tapi ada yang mengatakan ya beda, kalau tawaf itu seperti sholat, tawaf itu seperti sholat. Jadi memang bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, ini memotivasi kita, lupa apa terjadi aku urung di duit omang jenengan bahas tentang haji atau umroh, ya, sa'i, ya, tawaf dan lain sebagainya. Aku turun larut Pak, turun di duit. Tapi apa salahnya kalau kita bahas ilmunya dulu, nanti setelah itu Allah memampukan kita untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh. Karena jangan sampai kita sudah berangkat ke sana tapi tidak tahu apa yang harus kita lakukan saat haji maupun umroh, gitu. Contoh kemarin saya sampaikan janjinya apa tuh Pak, ono sholat musafir itu
qasar, jamak. Nah, semua itu nanti digunakan saat melakukan ibadah haji, ya. Perihal urutan sa'i, mayoritas ulama sepakat bahwa sa'i dilakukan sudah tawaf. Nah, tawaf dulu baru sa'i, jangan sa'i dulu kemudian tawaf. Ini kalau orang tidak tahu, begitu masuk ke dalam Masjidil Haram melalui pintu, ya, pintu yang tempat orang-orang sa'i, dia langsung bergabung ke sa'i dulu, baru dia masuk lagi. Oh, ternyata Masjidil Haram, Ka'bahnya di sana, harus melakukan tawaf dulu. Nah, urut-urutannya itu harus tawaf dulu, setelah tawaf baru sa'i. Jangan dibalik, ya. Jangan sa'i dulu baru tawaf. Nah, orang yang bersa'i sebelum tawaf di Baitullah, ia harus mengulangi tawafnya, ya. Jadi kalau dia sa'i dulu kemudian tawaf selesai, nah ini harus dia melakukan ulang, dianggap sa'i yang pertama tadi tidak sah, ya. Makanya ya kita harus tahu, tawaf dulu baru sa'i, ya. Tawaf dulu baru sa'i, walaupun ia sudah keluar dari Mekah, ya, mungkin sudah perjalanan pulang atau bagaimana. Tadi yang dilakukan ternyata sa'i dulu, bukan tawaf dulu. Yang benar adalah tawaf dulu baru melakukan sa'i. Ini kalau umroh, ya. Maksudnya haji juga seperti itu, tawaf dulu baru sa'i. Tapi kalau haji kan urut-urutannya ada wukuf dan lain sebagainya, nanti kita bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalipun ia melakukan hal itu karena alasan tidak tahu, sehingga ia sudah sempat menggolek istri dan umroh, dalam umroh atau dalam haji, maka ia wajib berhaji lagi pada tahun depan, menyembelih binatang korban atau umroh lagi. Nah, ini segitunya. Kalau seandainya dia melakukan sebuah kesalahan karena ketidaktahuannya, karena nggak ngerti urut-urutannya, dia melakukan sa'i dulu baru umroh, terus pulang, ternyata dia harus wajib mengulangi lagi. Kalau dia masih dekat, balik lagi ke Mekah untuk umroh, tawaf dulu baru sa'i. Atau tadi sudah sa'i, umroh, tawaf, terus pulang, ya balik lagi untuk melakukan sa'i lagi, untuk melengkapi tawafnya tadi. Seperti itu. Kata As-Sauri, jika ia sudah melakukan hal itu, makanya tidak terkena sanksi. Dan kata Imam Abu Hanifah, jika ia sudah terlanjur keluar dari Mekah, ia tidak wajib kembali lagi, tetapi ia wajib membayar dam. Nah, kata Imam Hambali, Imam Abu Hanifah mengatakan, ya tidak perlulah untuk balik lagi ke Mekah untuk melakukan sa'i lagi, cukup dia membayar dam, membayar denda. Nah, ini agak ringan, tapi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itulah, ya Bapak Ibu, kita bicara tentang sa'i. Jadi memang segala sesuatu membutuhkan ilmu. Setelah kita bahas tawaf, sa'i, kemudian di hari ke-8, ya, hari ke-8 bulan Dzulhijjah itu berangkat ke Mina, ya, ke Mina. Nah, di hari tarwiyah istilahnya. Maka ada orang yang mengatakan puasa sunnah, puasa tarwiyah sebelum puasa Arafah, tanggal 8 Dzulhijjah. Di sana bermalam, ya, di Arafah, di Mina. Ada yang mengatakan tidak perlu menginap, ya, di malam Arafah itu, malam ke-9. Ini sedikit saya sampaikan. Para ulama sepakat bahwa pada hari tarwiyah imam memimpin sholat berjamaah di Mina dengan mengqashar. Ya, mengqashar itu meringkas, zuhur plus asar, ya, berarti jamak qashar.
sholat maghrib plus isya. Tetapi mereka juga sepakat bahwa amalan ini bukan merupakan syarat sahnya haji bagi orang yang memiliki waktu yang sempit. Kemudian pada hari Arafah, imam berjalan menuju Mina, menuju Arafah bersama jamaah. Jadi maksudnya tidak wajib di hari Arafah, dari tarwiyah ini untuk menuju Mina. Ada jamaah yang mengatakan langsung menuju Arafah di hari 9. Ya, itu namanya wukuf. Ya, wukuf. Nah, kita bahas sedikit tentang wukuf. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bahas tentang wukuf ini meliputi hukum wukuf itu bagaimana? Ya, karena nanti saya sampaikan penting, karena Al-Hajju Arafah, hadisnya mengatakan demikian. Haji itu puncaknya adalah wukuf di Arafah. Tata caranya bagaimana, syarat-syarat wukuf bagaimana. Perihal wukuf di Arafah, para ulama sepakat bahwa hal itu merupakan salah satu rukun haji. Rukun haji itu kalau ditinggalkan, hajinya tidak sah. Ya. Ada rukun, ada wajib, ada syarat. Nah, kalau wajib haji, kalau dia meninggalkan wajib haji, dia terkena dam, tapi hajinya tetap sah. Tapi kalau rukun ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Menurut sebagian besar ulama, orang yang tidak melakukan wukuf di Arafah, yang wajib berhaji lagi pada tahun depan. Tahun depan dia harus berangkat lagi. Nah, kalau dari Indonesia aja antriannya lama. Mosok sampai sana tidak ikut wukuf. Karena Bapak Ibu, ada orang yang meyakini saat jamaah wukuf di Arafah itu ada orang dia tidak wukuf, tetapi dia pergi ke tempat sesuatu, istilahnya untuk cari pesugihan. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Informasinya seperti itu. Ya, dia itu mandi di air tempat pembuangan air wudhunya di Mekah. Maksudnya tempat wudhunya di Masjidil Haram, mandi di sana pada hari ke-9 atau hari Arafah itu. Saya dapat cerita seperti itu, teman yang menceritakan, karena dia memiliki keyakinan seperti itu. Tentang tata caranya, cara wukuf, imam harus sudah sampai di padang Arafah sebelum di waktu duhur di hari Arafah. Jadi sebelum duhur sudah datang ke sana. Ketika matahari sudah tergeser ke arah barat, maka imam berkhutbah di hadapan jamaah. Selanjutnya sholat duhur dan asar secara berjamaah dengan di jamak takdim. Jamak takdim itu menggabungkan waktu sholat di waktu yang pertama. Duhur sama asar dilakukan saat sholat duhur, jadi jamak takdim. Kalau dilakukan di waktu asar, namanya jamak takhir. Selanjutnya mereka melakukan wukuf. Wukuf itu berhenti di Arafah sampai matahari terbenam. Tata cara seperti yang telah disepakati ini berpedoman pada apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang sakit pun di rumah sakit, ketika dia berangkat haji dari Indonesia umpamanya, sakit pas hari Arafah di rumah sakit, maka pihak rumah sakit pun mengupayakan untuk bisa mengantar jamaah ini menuju Arafah di hari itu dengan ambulan, atau dengan apapun, walau sebentar wukuf, dia tidak turun dari mobil, dia turun, tetap dibawa ke Arafah untuk wukuf, walau lahdotan, sebentar aja tidak apa-apa.
terus balik lagi ke rumah sakit lagi. Nah, seperti itu. Para ulama juga sepakat bahwa penyelenggaraan haji adalah penguasa tertinggi. Maka di Indonesia ada namanya Amirul Hajj, ya Amirul Hajj. Bisa maksudnya dipilih oleh presiden. Di sana juga Amirul Hajj yang menentukan hari ini nanti wukufnya hari ini, seperti itu. Jadi dari pemerintah resmi, tidak asal-asalan, atau pihak tertentu yang mendapatkan mandat resmi dari sang penguasa. Ya, jadi tadi ada Amirul Hajj. Dulu pada zamannya Bapak Presiden Soeharto langsung menjadi pemimpin, ya, Amirul Hajj. Semua jamaah sholat di belakang sang imam, baik ya orang yang taat atau fasik atau yang sudah melakukan bid'ah. Ya, ini. Jadi ya seperti itulah. Jadi harus taat pada imam. Ya. Pada hari Arafah, sang imam datang ke Masjid Arafah bersama para jamaah. Itu dulu. Ya, kalau sekarang tidak memungkinkan, jamaahnya berjuta-juta untuk datang ke masjid, tidak mungkin. Ya biasanya para jamaah melakukan khutbah dan sholat berjamaah pun di tenda. Ya, di tenda. Karena masjidnya satu, ya tidak mungkin. Mungkin kita jalan menuju masjid saja, bahkan kita tidak tahu masjidnya posisi di mana. Dari ujung sana ke ujung sini butuh waktu menit-menit dan tidak cukup tempatnya. Nah. Ya, dan para ulama berselisih pendapat tentang kapan seorang muadzin mengumandangkan adzan zuhur dan asar di Arafah. Kata Imam Malik, setelah imam berkhutbah dan berhenti sebentar, pada saat itulah seorang muadzin mengumandangkan adzan di tengah imam sedang berkhutbah. Maksudnya khotibnya, imamnya khutbah sebelum sholat, ya, kayak sholat Jumat. Kata Imam Syafi'i, adzan dikumandangkan saat sang imam mulai berada di atas mimbar seperti tata cara khutbah Jumat. Tentang adzan sendiri ini juga beda-beda. Dan selesai adzan, sang imam berdiri memulai berkhutbah. Selesai khutbah, sang imam turun dari mimbar, lalu iqomah dikumandangkan menjelang sholat. Ya kayak imam sholat Jumat. Abu Thawr setuju pada dan sependapat pada Imam Abu Hanifah yang menyamakan tata cara adzan Arafah dengan tata cara pada waktu khutbah Jumat. Menurut Imam Malik, seperti yang dikutip oleh Abu Nafi, adzan di Arafah dikumandangkan sudah imam duduk untuk berkhutbah. Khutbah ini juga dibahas, masalah adanya seperti apa. Tapi biasanya para jamaah dari Indonesia ya seperti khutbahnya sholat Jumat, adanya juga sama, komanya sama, ya. Cuman sholatnya sholat duhur dan sholat asar di jamak takdim. Disebutkan dalam hadis Jabir, sesungguhnya ketika masuk waktu duhur, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kudanya yang bernama Qaswah untuk bergerak. Beliau bergerak menuju perut lembah. Setelah berkhutbah di hadapan para sahabat, Bilal mengumandangkan adzan yang diteruskan dengan iqamah. Ya. Berkhutbah, Bilal adzan langsung iqamah. Maksudnya tidak ada sholat sunnah. Qobliyah beradzan sholat kayak gitu enggak. Langsung qomat. Karena memang di Arafah saat wukuf itu memaksimalkan waktunya untuk berdoa, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
beliau tidak melakukan sholat sunnah pada apapun. Maksudnya tidak sholat sunnah qobliyah setelah mendengar adzan tadi. Selanjutnya beliau berangkat menuju tempat wukuf dan selesai sholat tempat wukuf. Nah, kalau sekarang para jamaah jenisnya, iya, khutbahnya di tenda, sholatnya di tenda, wukufnya juga di tenda. Tidak perlu berjalan keluar dari tenda untuk wukuf di Arafah. Para ulama berselisih pendapat apakah boleh menjamak sholat duhur dan asar tersebut dengan 2 adzan dan 2 iqamah. Yang namanya jamak itu adzannya cukup sekali, iqamatnya yang 2 kali. Ya, maka qomat itu sunnah, ya sunnah. Adzan bagi seorang wanita tidak boleh. Ya, karena suara wanita itu adalah aurat, maka sunnah untuk iqamat tidak perlu dengan suara kenceng. Baik sholat sendiri maupun berjamaah disunahkan untuk melakukan iqamat. Ya, jenengan saat sholat duhur ternyata terlambat, ya. Tapi kalau terlambatnya menjadi tidak terlambat hanya 1 rakaat, imam masbuk itu ya tidak perlu qomat karena tadi sudah diwakili oleh muadzin untuk melakukan iqamatnya. Ini kalau di panjenengan melakukan sholat sendiri di rumah atau di mana saja, sholat fardu bukan sholat sunnah, maka disunahkan untuk membaca iqamat baik laki-laki maupun perempuan. Boleh. Dasar yang digunakan oleh Imam Syafi'i, sebuah hadis panjang dari Jabir yang menerangkan tentang tata cara wukuf haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, antara lain disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam ana sholat zuhra wal asra bi adzani wahidin wa iqamataini. Jadi sesungguhnya Rasulullah sholat zuhur dan asar dengan 1 adzan dan 2 kali iqamah. Ya, maka di sini jamaah ya juga seperti itu. Kalau sholat menjamak jamak sholat, saya sendiri maupun berjamaah atau bergian, adzan, ya kalau sendiri mungkin tidak perlu adzan, iqamatnya yang disunahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat Imam Malik mengacu pada pendapat Ibnu Mas'ud dengan dasar bahwa untuk masing-masing sholat duhur dan sholat asar dikumandangkan 1 kali adzan dan 1 kali iqamah. Ini berbeda lagi kalau Imam Mas'ud. Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa sekalipun sang imam pada hari Arafah tidak berkhutbah sebelum waktu duhur, sholatnya tetap sah. Berbeda dengan jamaah sholat Jumat. Demikian pula diadakan perbedaan di antara mereka bahwa bacaan sholat duhur dan sholat asar dengan suara pelan dan boleh dikosor jika imamnya adalah seorang musafir. Tetapi mereka berbeda pendapat kalau sang imam penduduk Mekah, apakah ia boleh mengkosor atau tidak. Gitu. Jadi biasanya para jamaah haji itu ya sesuai dengan kelompoknya, dengan inilah sakloter atau satu rombongan ya. Jadi masing-masing tenda itu mengadakan khutbah sendiri-sendiri, tidak berjamaah banyak, itu kumpul kemudian khutbahnya satu tempat, enggak, per tenda, karena menyikapi agar jamaah itu tidak hilang. Kalau sudah kumpul ribuan bahkan jutaan, ya di hari Arafah kumpul di sana, pencarkasnya ya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Imam Malik
Auza'i dan beberapa ulama lain, sholat di tempat-tempat pada waktu tersebut sebaiknya dikosor, diringkas bagi penduduk setempat atau bukan, baik orang Mekah maupun tidak, ya sholatnya tetap dikosor. Menurut As-Saur, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan Dawud, bagi penduduk setempat tidak boleh mengkosor sholat di tempat-tempat tersebut. Nah, penduduk setempat itu ya, tapi walaupun penduduk Mekah, kalau di Arafah itu sudah melakukan perjalanan, ya butuh beberapa kilo. Ya. Argumen Imam Malik bahwa ia tidak pernah melihat seorang sahabat pun yang menyempurnakan sholat bersama Rasulullah SAW, yakni setelah beliau salam. Sementara argumen yang dilakukan oleh As-Sauri dan para pengikutnya ialah bahwa pada dasarnya sholat tidak boleh dikosor oleh orang yang bukan musafir kecuali kalau ada dalil lain mentakhsisnya, mengkhususkan. Nah, ini tapi biasanya di sana ya wukuf, kemudian saat 3 hari setelah wukuf atau di Mina itu juga orang jamaah hajinya untuk sholat pasti dikosor, dijamak bahkan dikumpulkan. Para ulama selisih pendapat tentang kewajiban sholat Jumat di Mekah dan di Mina. Kata Imam Malik tidak ada kewajiban sholat Jumat di Arafah maupun di Mina. Jadi Bapak Ibu, orang pergi haji saat wukuf atau pas hari di Mina itu tidak ada kewajiban sholat Jumat. Lu bagaimana Pak? Ya, seperti itu. Baik bagi penduduk Mekah maupun penduduk lainnya, kecuali imamnya dari penduduk Arafah. Imam Syafi'i berpendapat yang sama, tetapi untuk sholat Jumat di Arafah ia mensyaratkan jumlah orang di sana minimal ada 40 orang, sama seperti syarat sholat Jumat pada umumnya menurut madhab Imam Syafi'i. Kata Imam Abu Hanifah, jika Amirul Hajj, pimpin rombongan haji termasuk orang yang tidak mengqashar sholat di Mina dan Arafah, ia tetap harus melakukan sholat Jumat bersama makmumnya. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat. Kalau menurut Imam Syafi'i kenceng, Imam Syafi'i sholat Jumat itu minimal harus ada 40 penduduk yang asli. Ya, kalau penduduknya ada 40 tapi yang sholat di luar itu 20, yang di situ 20, kemudian ada tambahan dari orang-orang musafir perjalanan kemudian sholat di masjid itu untuk sholat Jumat, menurut Imam Syafi'i tidak sempurna sholat Jumatnya. Memang ini saya sampaikan sejak awal ya, ini kita bahas tentang perbedaan pendapat biar kita tahu di masjid kita jamaah penduduk itu berapa asli saat sholat Jumat. Apakah sudah ada 40 atau belum? Nah, ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Kemudian jangan Pak, terus kita sholat di mana? Seperti itu. Kalau tidak ada 40, nanti ada tata caranya. Ya, ada tata caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara ya, kata Imam Ahmad dan Abu Saur, sholat Jumat wajib dilakukan kalau penguasa Mekah ada di sana. Ya, tetap dilakukan kalau pemimpinnya orang sana, orang Mekah maksudnya. Tapi biasanya jamaah haji Indonesia ya karena wukuf di hari Jumat itu haji akbar ya biasanya itu ya tidak melakukan sholat Jumat, tetap ada khutbah, tapi dia lakukan sholat duhur dan asar di jamaah seperti itu. Wukuf di Arafah dilaksanakan setelah sholat duhur dan asar dengan jamak takdim. Tadi sudah saya sampaikan ya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama karena sesudah duhur dan asar di Arafah Rasulullah SAW naik ke gunung dan berwukuf di sana sambil berdoa kepada Allah.
Lalu ia melakukan wukuf bersama sahabat. Gunungnya ya, Jabal Rahmah namanya, ya, gunung yang ada di Arafah. Ya, biasanya para jamaah ya pengen mengetahui di sana ada tugu, namun ya sayang tugu itu ditulisi, dicoret-coret, ya kasih nama. Biasanya banyak itu, ada orang Indonesia, awas, pokoknya jadi kotor, ya kasihan gitu. Harusnya itu sebagai tugu identitas yang dijaga kebersihannya, malah ditulisi pakai cat, pakai spidol dan sebagainya, sehingga terlihat umum. Tidak tahu sekarang ya, karena sudah beberapa tahun saya belum kesana lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ulama sepakat bahwa orang yang melakukan wukuf di Arafah sebelum masuk waktu zuhur dan meninggalkannya juga sebelum masuk waktu zuhur, hukumnya dianggap tidak sah. Jika tidak pulang untuk wukuf setelah masuk zuhur atau wukuf pada malamnya sebelum terbit fajar, maka hajinya tidak sah. Nah ini esok-esok pagi-pagi dia sudah datang ke Arafah, berarti sebelum zuhur dia sudah pulang lagi dari Arafah. Nah ini yang tidak sah menurut beberapa ulama tadi, karena wukuf itu dimulai setelah matahari lingsir condong ke barat sampai sore. Nah, kalau jamaah haji Indonesia biasanya menunggu antrian bis itu malam baru keluar dari Arafah. Datang juga malam 9 sudah nyampe sana, pagi-pagi terus balik, untuk biar tidak desak-desakan nanti di Musdalifah kemudian di Mina. Ini hajinya tidak sah, karena dia boleh meninggalkan Arafah ya nanti setelah zuhur atau setelah asar atau setelah maghrib. Jadi ada pokoknya setelah matahari condong ke barat dia harus berada di posisi di Arafah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ma'mar Ad-Daili, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW, al-hajju Arafah, faman adraka Arafata qabla ayatul al-fajr faqad adraka. Haji itu Arafah, barang siapa mendapati Arafah sebelum matahari terbit, berarti ia telah mendapatinya. Nah, ini juga ada riwayat yang mengatakan dari Abdullah bin Ma'mar, haji itu wukuf di Arafah. Barang siapa yang sudah, maksudnya di Arafah, kemudian pagi-pagi sebelum matahari condong ke barat, terus dia balik, tetap hajinya sah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan wukuf itu ya setelah zuhur sampai maghrib, waktunya seperti itu. Memang sering saya sampaikan, haji itu dalam kaidah usul fikih adalah mengingat waktunya luas. Ada haji itu mengingat waktunya ada sempit. Dikatakan luas atau muasa karena seumur hidup manusia hanya diwajibkan melaksanakan ibadah haji sekali dalam seumur hidup. Itu berarti haji itu luas. Dikatakan mudhoyak, waktunya sempit, karena melaksanakan ibadah haji hanya bisa dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Haji itu kalau waktunya luas karena seumur hidup hanya dilakukan sekali, diwajibkan melakukan sekali. Dikatakan sempit karena pelaksanaan ibadah haji itu hanya bisa dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini sering saya sampaikan, mudhoyak muwassa. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mulai wukuf di Arafah sudah tiba waktu zuhur, lalu ia bertolak meninggalkan sebelum matahari terbenam. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat lagi. Ataitu Rasulullah SAW bihajj bijam'in
faqul lahu hal li min haj? Qala man shalah hadhihi shalah ma'ana wa waqafa hadzal mauqif hatta nafidu au afadha qada dzalik min arfatin lailan au naharan faqad tamahaju wa qada nafasahu. Aku menemui Rasulullah ketika beliau selesai menjamak salat. Aku bertanya kepada beliau, apakah hajiku sah? Beliau bersabda, barang siapa melakukan sholat ini bersama kami, lalu ia melakukan wukuf di tempat wukuf sampai kami bertolak, atau barang siapa yang bertolak dari Arafah pada malam hari atau siang hari sebelum itu, maka hajinya sempurna dan ia sudah menghilangkan dosa. Bapak Ibu, haji itu bisa menghilangkan dosa. Maka ada hadis yang mengatakan al-hajju mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Kalau semikian haji itu murah apa? Surga itu murah apa? Mahal. Mahal. Surga itu bisa dikatakan murah, bisa dikatakan mahal. Karena dengan membaca la ilaha illallah pun bisa menghapuskan dosa selama 70 tahun. Nah, surga itu murah. Kalau orang mengatakan mahal, ya mahal. Loh, berarti kalau kita bisa membayar haji, katakanlah sekarang 60 juta. Oh, kita mau masuk surga, berarti kan murah. Surga murah, hanya 60 juta. Mobil kita aja ratusan juta, kayak gitu kan. Ya, ini bagi yang tahu. Ya, mudah-mudahan kita dimampukan. Saya sampaikan, bukan kita tidak mampu. Yang memampukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah. Ya. Mereka sepakat bahwa yang dimaksud dengan kata siang hari dalam hadis tadi ialah sudah matahari tergeser ke barat. Tetapi mayoritas ulama mengatakan wukuf yang beliau lakukan di Arafah sampai matahari terbenam itu sudah jelas oleh hadis Urwah bin Madros, bahwa itulah yang lebih utama jika dihadapkan pilihan. Satu hadis lagi, di sebuah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan dari beberapa jalur sanad, sesungguhnya beliau bersabda, Arafatu kullaha mauqif wartafi'u andadni orna wal Muzdalifatu kullaha mauqif illa ba'da muhassar wa mina kullaha manhar wa fi jaju makkata wa manhar wa mabitun. Jadi semua Arafah itu tempat wukuf, ya. Semua tempat Arafah itu tempat wukuf, dan semua Muzdalifah, semua Mina itu tempat bermalam, ya, tempat penyembelihan. Jadi jangan khawatir, Pak, aku kemarin tuh wukufnya di pinggiran, ya. Aku kemarin mabitnya di pinggiran. Karena hadis ini seperti itu, ya, kecuali dia ya tadi belum masuk di wilayah Arafah, belum masuk di wilayah Mina. Tapi insya Allah para jamaah haji Indonesia kalau wukuf, kalau mabit semuanya di tempat Mina dan di tempat Arafah untuk wukufnya. Dan para ulama berbeda pendapat tentang wukuf di Urfah, wilayah Arafah. Ada yang mengatakan hajinya sah tapi harus membayar dam. Ini pendapat Imam Malik. Kata Imam Syafi'i hajinya tidak sah. Ia berpedoman bahwa pada larangan tentang hal itu dalam sebuah hadis. Sementara Imam Malik berdalih bahwa wukuf di seantero wilayah Arafah itu boleh kecuali dalil yang melarangnya. Jadi memang ada ya perbedaan pendapat. Ya, kita ikut yang mana? Ikut yang mana? Ikut yang gampang saja. Ya, tetap harus hati-hati, jangan sampai haji yang sudah mahal-mahal kita
bayarkan, sudah lama bertahun-tahun kita tunggu tapi hajinya tidak sah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berangkat sudah memiliki niat berangkat haji maupun umroh, ikuti para pembimbing kita yang sudah berpengalaman. Jangan aku ini pengen ini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dimampukan oleh Allah untuk bisa menunaikan haji dan umroh di tahun-tahun yang akan datang. Demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas khilaf. Kita tutup dengan wal asri dan doa kafarul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri ini Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.